Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa mencoba merunding-runding tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada diri kita masing-masing. Contoh, beberapa minggu yang lalu ada salah satu dari sahabat muslim yang bertanya bagaimana cara agar kita cepat melunasi hutang sesuai dengan syariat Islam. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kami menjalani beberapa doa spiritual yang kami jalankan. Bila ada permasalahan hutang yang berat, maka ada beberapa cara berdasarkan hadis Rasulullah yang perlu kita lakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita sebelum melaksanakan ritual doa ya istilahnya, atau bahasa jelasnya sebelum berdoa kepada Allah ingin menyelesaikan hutang-hutang kita. Yang pertama kita harus tahu dulu sebelum kita berdoa, bersihkan diri kita dari permasalahan dengan orang tua kita. Kalau orang tua kita masih ada, perbaiki dulu hubungan. Bila orang tua kita telah tiada, jangan lupa doakan mereka mungkin 1 hari sekali. Doanya ya mudah saja, ya Allah ampuni dosa-dosa orang tuaku, berikanlah rahmatmu pada mereka di alam barzah. Misalnya semacam itu sudah cukup. Setelah itu baru kita melakukan ritual doa sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu namanya sedekah subuh, sudah masyhur di kalangan para ulama. Caranya bagaimana? Kita harus punya satu wadah. Misalnya kita pakai wadah, apa itulah kalau di Malang namanya toples, tempat jajan itu. Atau kita pakai dompet boleh, jangan diganti-ganti. Pakai dompet boleh, pakai mungkin tadi toples juga boleh, ataupun wadah yang lain, tapi jangan diganti wadahnya. Tujuannya apa? Sebagai saksi setiap kita berdoa, ini adalah saksinya, jangan diganti. Demikian pula uang yang kita sedekahkan di tempat tersebut, di dalam dompet tadi misalnya, itu jangan ditukar dengan uang yang lain. Itu catatannya. Caranya adalah setelah kita menyiapkan dompet ataupun wadah yang lain, setiap selesai sholat subuh, jadi kita harus meletakkan sedekah sesuai kemampuan kita, minimal 1 lukmatan atau 1 puluhan, kira-kira ukurannya 2000 itu minimal. Kalau lagi kita banyak uang, bisa kita
bersedekah subuh 5.000. Nah, atau bahkan yang penghasilannya lebih besar, itu bisa lebih dari itu terus. Yang penting hatinya nyaman. Nyaman sesuai kemampuan. Minimal 2.000, bisa 5.000, yang lebih penghasilannya banyak lagi 10.000, nyamankan hatinya. Oh, saya senang sekian. Mungkin 20, bisa juga 50, bisa juga 100.000, dan seterusnya. Sesuai dengan hati masing-masing. Saya kira semakin besar masalah seseorang, semakin besar pula Allah memberikan kemampuan. Cocokkan dengan situasi dan kondisi permasalahan Anda masing-masing. Nah, kita umpama punya wadah semacam ini. Nah, setelah sholat subuh, kita menuju tempat ini, wadah ini mungkin kita letakkan di almari atau di mana. Terus ini contoh uangnya misalnya 2.000 ya, misalnya. Sebelum uang ini kita masukkan di tempat ini, di tempat kue ini, kita bilang sama Allah. Karena apa yang ada dalam hadis itu sebenarnya datangnya dari Allah. Termasuk malaikat yang menjadi saksi uang 2.000 ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah yang akan mendoakan niat dan hajat kita. Caranya gini. Ya Allah, bilang sama Allah, ya Allah, saya mau bersedekah subuh 2.000 dengan niat lunasi hutang-hutangku ya Allah. Ulangi lagi 3 kali. Ya, kira-kira sama. Ya Allah, jadi satu hajat ya. Ya Allah, saya bersedekah subuh dengan niat lunasi hutang-hutangku ya Allah. Ya Allah, saya bersedekah subuh lunasi hutang-hutangku ya Allah. Lalu kita masukkan uang ini ke dalam pot ini. Kita tutup lagi biar aman saja. Kita letakkan di tempat penyimpanan, mungkin di almari. Itu kita lakukan selama 41 hari. Biar tidak lupa, letakkan kalau mungkin, biar tidak lupa, letakkan top ini ataupun wadah ini di tempat yang mudah kita lihat. Yang penting isinya aman, tidak diganti-ganti, uangnya tidak ditukar-tukar. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, cobalah dengan cara ini selama 41 hari, mudah-mudahan Allah akan mengabulkan doa kita. Catatannya, setelah kita masukkan uang dengan berdoa semacam ini tiap hari, minimal 2.000 misalnya, kita masukkan seperti tadi, terus uangnya kita masukkan terus, gini, dapat 1 minggu, ingat, dapat 1 minggu, misalnya tiap hari Jumat umpamanya, ambillah uang ini. Uang ini kita ambil, tidak boleh ditukar-tukar. Di uang ini kita ambil, kita tata begini umpamanya, berapapun jumlahnya, kita ambil. Lalu kita lipat, masukkan di kotak amal masjid, dimanapun yang terdekat dengan rumah Anda. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kami melakukan cara berdoa semacam ini kepada Allah. Yang baru-baru aja, saya punya teman di kejauhan di Sumatera, sekian miliar hutangnya, oleh Allah diberikan jalan bisa melunasi. Subhanallah. Yang terakhir ada wali santri
yang ya rumahnya di luar Kabupaten Malang, yang putranya ini ke luar negeri tidak menghubungi lama. Dalam waktu tidak lebih dari 15 hari sudah telepon kembali. Subhanallah. Baru-baru saja di kecamatan luar kami, mungkin dari sini jaraknya kira-kira 20 km, sahabat saya yang mana suami istri, putranya dia, suami istri ini bertengkar tidak ada habisnya. Si laki-laki tidak mau bekerja, akhirnya terus berantem. Barokah doa semacam ini, sekarang si suami mau bekerja dengan baik dan si istri juga bisa bersikap dengan baik. Ini hanya yang contoh di akhir-akhir. Dan alhamdulillah berkah petunjuk Allah, semua ini bisa kita lakukan dan kita mencoba di rumah kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kita selalu mohon kepada Allah petunjuk dan senantiasa menambah ilmu pengetahuan agama untuk kehidupan kita baik di dunia ataupun juga baik di akhirat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.